Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 37. Bei, kamu bilang sama Susi suruh antar agama ke sekolah. Ibu hari ini merasa tidak enak badan kepala pusing, mungkin darah tinggi ibu kumat. Reni memegangi kepalanya yang terasa berat. Ia seharian ini sudah sangat lelah membersihkan rumah dan juga menyiapkan keperluan anak menantu juga cucunya. Susi yang baru saja pulang dari salon langsung rebahan di samping suaminya. Mas, tadi Susi dapat ekstra bonus karena sudah menjadi langganan di salon Santika di sebelah perumahan itu loh. Cium bau aroma rambutnya, pasti nanti malam Mas bakalan minta nambah. Reni yang berada di samping Bayu merasa kesal. Bukannya membantunya membersihkan rumah, justru menantunya ini malah memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan dirinya dan juga Agam. Bahkan dia tanpa malu berbicara masalah ranjang di depannya. Coba kamu kurangi pergimu itu yang kurang bermanfaat. Itu Agam butuh perhatian kamu, sungut Reni. Mas, rengek Susi. Bu, biarkanlah Susi melayani suaminya ini. Tugas ibu, membantu meringankan tugas Bayu mengatur pekerjaan rumah. Besok Bayu akan menyuruh satu asisten rumah tangga untuk menjaga Agam dan membersihkan rumah. Kalian yang akur dan saling bekerja sama, biar hidup Bayu aman tentram dan sejahtera, ucap Bayu menengahi. Namun, sepertinya Reni kurang puas dengan jawaban Bayu. Ia merasa tidak dibela oleh anaknya sendiri. Tidak bisa begitu dong Bay. Susi ini terlalu sering pergi keluar. Dia menghabiskan uang untuk berfoya-foya, sedangkan ibu harus sendiri menjaga rumah dan Agam, protes Reni. Susi melirik sekilas pada mertuanya lalu beranjak pergi mengabaikan ocehan wanita tua itu menuju ke kamarnya. Di rumah baru ini terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi. Rumah yang dihuni sekarang lebih kecil daripada rumah yang kemarin ia jual karena Susi sengaja membujuk Bayu agar uang penjualan rumah disisakan untuk diinvestasikan kepada sahabatnya. Susi, cobalah berkata lebih lembut jika dengan ibu. Usianya sudah lumayan tua, jadi kadang darah tingginya kumat kalau dia terlalu lelah dan memikirkan banyak hal. Bisa kan sayang? Bayu berbicara dengan lembut sambil mencium pipi Susi. Susi itu bukan tipe wanita yang bisa ditekan, dan Susi paling benci jika didikte segala sesuatunya. Ingat Mas, aku menikahimu karena aku ingin bahagia, bukan ingin menderita bahkan menjadi babu di keluarga ini. Kalau Mas keberatan menafkahiku, besok aku ingin kembali bekerja menjadi SPG, timpal Susi. Bukan begitu sayang. Percayalah aku mencoba bersikap adil kepada kalian agar kita bisa hidup damai bersama. Bukankah kamu ingin rumah tangga kita bahagia? Maka restu ibu adalah yang paling utama. Mohon mengertilah, ucap Bayu memohon. Sejak Bayu menikahi Susi semuanya menjadi serba sulit. Bahkan, usaha properti yang tadinya laris sekarang berubah menjadi sepi karena ada beberapa saingan bisnis properti yang lain. Sekarang Bayu berubah menjadi marketer tanah di beberapa cabang demi menyambung hidup. Harapan satu-satunya adalah investasi yang ada di Monica, sahabat Susi. Monica menjanjikan bagi hasil yang lumayan besar. Dari uangnya yang sebesar 450 juta, Bayu sisihkan 150 juta untuk berinvestasi kepada Monica. Monica bilang bahwa setengah tahun lagi uang itu akan berubah menjadi 300 juta. Tentu tanpa berpikir panjang, Bayu pun langsung mengiyakan permintaan Susi untuk menyisihkan uang penjualan rumah peninggalan almarhum ibunya Agam, untuk membeli rumah lagi di Rinjani. Setelah perdebatan bersama Bayu tadi, Susi memasang mode ngambek dan tidak menawarkan ibadah malam yang biasa ia tawarkan kepada Bayu. Sus, Bayu memanggil. Susi tak mau bergerak bahkan tak mau menyahut panggilan Bayu, ia kekeh terhadap pendiriannya sebelum Bayu meminta maaf dan menuruti semua keinginannya.
Sus. Maafkan Mas, berapa kali Bayu mencoba melunak tetapi Susi masih juga marah padanya sehingga ia memilih tidur tanpa mendapat jatah istrinya itu. Bayu mencoba memeluk Susi dari belakang namun ia menyingkirkan tangan Bayu yang sudah mulai nakal. Gak usah pegang-pegang kalau Mas gak ngaku kalau Mas itu salah sama Susi dan Mas harus menuruti semua keinginan Susi. Susi benci sama Mas, padahal Susi ke salon juga buat pelayanan ekstra ke Mas biar Mas itu puas kalau sedang diranjang. Nyatanya Mas justru malah membela ibu dan mau aku menuruti semua keinginan ibu yang terdengar konyol, protes Susi. Enggak begitu Susi. Mas itu hanya tak ingin kalian bertengkar. Mas capek, Mas lelah dan kepala pusing bahkan pekerjaan di kantor sangatlah banyak dan sekarang pemasukan sedang minim, pastilah semua mengeluhkan itu cobalah untuk berhemat sampai investasi dari Monica cair. Susi enggak mau tahu, kalau Mas enggak bisa jadi suami yang baik, Susi juga tidak mau menjadi istri yang baik. Bayu merasa serba salah bahkan dia sekarang merasa jika keputusannya menikahi Susi itu salah. Besok adalah sidang perceraian ketiganya dengan Arin, ia akan berusaha mempertahankan pernikahannya dan mengusahakan agar Arin mau kembali kepadanya. Walau harus dengan cara yang sedikit kotor, bahkan dengan cara yang sedikit menyedihkan. Waktu itu, Bayu mendapatkan info dari Bu RT dan para tetangga Arin yang lain di Sawangan bahwa Arin sering diantar pulang oleh lelaki dan itu akan menjadi bukti kuat untuk jaksa menolak gugatan Arin kepadanya. Bayu juga meminta bukti kepada tetangga yang melihat aktivitas mencurigakan Arin dengan memfotonya guna memberatkan tuduhan bahwa dirinya tidak bersalah dan Arin yang melakukan penyelewengan sehingga gugatan Arin berpisah dengannya ditolak. Bukti foto itu sudah Bayu dapatkan dan sudah ia berikan kepada pengacara yang dibayar mahal untuk membantunya nanti guna memudahkan penolakan gugatan perceraian Arin. Bayu keluar kamar untuk mencari udara segar di serambi rumah pada malam hari. Bukan udara segar yang didapat melainkan udara dingin yang merasuk karena sudah diabaikan oleh Susi. Kenapa tidak tidur? Tanya Reni sambil membawakan satu gelas kopi untuk Bayu. Pusing, besok acara sidang Bayu dengan Arin. Sudah mendapatkan bukti penyelewengan Arin tapi Bayu tetap saja khawatir jika nanti Arin bisa membayar pengacara untuk membantu jalannya persidangan. Reni ikut duduk di samping Bayu sambil menghembuskan nafasnya perlahan. Kamu sih macam-macam, baru juga mau kaya, sudah begini. Lebih baik kamu ceraikan Susi saja dan kembali kepada Arin, kemarin ibu melihat Arin membawa mobil. Sepertinya setelah berpisah darimu dia memiliki banyak kemajuan, badannya sekarang menjadi lebih berisi dan juga pakaiannya lebih berkelas. Atau jangan-jangan dia sudah bekerja dengan menjual diri di kota ya? Cetus Reni. Arin membawa mobil. Tanya Bayu tak percaya. Iya, saat ibu sama Susi kemarin hendak berbelanja di pasar, tak sengaja bertemu dengan Arin dan ibunya yang juga sudah selesai berbelanja. Mereka pulang dengan menaiki mobil. Bahkan mereka mencaci ibu di pasar dan membuat ibu malu dilihat oleh banyak orang, tapi jika kamu kembali kepadanya mungkin ibu tidak akan kelelahan mengurus agam dan kamu juga tidak akan pusing mencari nafkah sendiri. Walaupun Arin bekerja sebagai wanita penghibur, ibu akan terima asal uangnya mengalir pada ibu. Hus, ibu ini bagaimana? Semuanya tidak semudah itu. Arin sekarang lebih pintar berkata-kata dan membolak-balikkan perkataan Bayu, ini saja Bayu sedang memikirkan cara agar dia mau mencabut gugatan perceraian di pengadilan. Dan tentang tuduhan ibu bahwa dia wanita penghibur, sepertinya bukan. Bayu paham betul siapa Arin, dia itu wanita baik-baik dan juga tahu agama. Jadi, tidak mungkin dia akan menjual tubuhnya demi uang. Ia namanya juga kepepet. Mungkin, dia bingung mau mencari uang kemana lagi sehingga mau tak mau bekerja sebagai wanita malam. Bayu diam dan mencerna ucapan Reni. Apakah mungkin Arin bekerja sebagai wanita yang dituduhkan ibunya? Bayu rasa tak mungkin, tapi hatinya juga penasaran dengan hal itu. Ia akan melihat besok, jika Arin datang dengan lelaki maka ucapan yang dikatakan ibunya mungkin benar adanya. Bab 38. Kamu sudah siap untuk hari ini Rin? Tanya Kaisar saat hendak ikut mengantar Arin ke pengadilan.
Insya Allah Arin siap. Mas hanya mengantar saja, kan? Tanya Arin memastikan kembali. Maunya sih ikut ke dalam tapi sepertinya sangat kurang etis jika saya mengikuti kamu sana, pasti suami kamu akan berpikiran macam-macam terhadapku. Nanti Mas tunggu di kafe Kenzi saja, setelah kamu selesai baru akan jemput kamu. Baiklah kalau begitu, Arin juga tak ingin Mas dijadikan kambing hitam oleh Mas Bayu. Arin dan Narsi berangkat ke pengadilan bersama diantar oleh Kaisar. Sudah ada Pak De Supri dan juga pengacara yang menunggu di sana. Hari ini Arin sudah sangat siap karena sidang kali ini adalah penentuan. Setelah sidang kedua yang kemarin itu, Bayu menolak mediasi dengan Arin dan juga akhirnya jaksa menunda di sidang ketiga ini. Mobil telah sampai di pelataran pengadilan. Arin mengambil nafas dalam dan Narsi menggandeng tangan anaknya untuk masuk ke dalam. Semangat Rin. Semoga hari ini ada kabar baik untuk kamu. Doa Mas menyertai setiap langkahmu, ucap Kaisar menyemangati. Terima kasih Mas, kami masuk dulu ya. Kaisar masuk ke dalam mobilnya setelah memastikan Arin dan ibunya masuk ke dalam. Saat baru saja masuk ke ruang tunggu sidang, Arin sudah melihat Bayu yang lebih dulu berangkat. Bayu menampakkan senyum termanisnya dengan ditemani Agam dan Reni. Ibu, Agam rindu sama ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Tanya Agam sambil mengembangkan senyum sambil berjalan ke arah Arin. Tidak ada pencegahan dari Bayu maupun Reni membuat Arin curiga karena tidak biasanya suami dan mertuanya melakukan hal seperti ini. Ibu sehat. Agam sendiri bagaimana? Alhamdulillah Agam baik-baik saja hanya saja rindu sekali dengan ibu. Oh iya Bu, Agam punya sesuatu untuk ibu, bisik Agam. Ia memberikan sebuah amplop kecil yang terbuat dari kertas buku yang diselipkan di saku celananya oleh Agam secara sembunyi-sembunyi. Yang kemarin Om baik minta. Tolong kasih tahu ya, ucap Agam. Arin memberi kode oke dengan jarinya dan Agam kembali pada Bayu. Abis ngomong apa Gam? Tanya Bayu. Tanya kabar ibu aja, karena ibu bilang takut dimarahi ayah jadi Agam balik ke sini. Bayu merasa aneh dengan perkataan Agam. Biasanya anak itu akan antusias ketika bertemu dengan Arin tapi kali ini Agam hanya menemui Arin sebentar lalu kembali lagi padanya. Ibu nggak ngomong apa-apa, nggak cuma tanya kabar Agam aja. Memang kenapa ya? Nggak tanya aja, Agam mau nggak nginep sama ibu malam ini? Tapi ada syaratnya. Mau sih. Tapi kalau syaratnya berat, Agam tidak mau, takutnya merepotkan ibu. Enggak kok. Agam hanya bujukin ibu supaya mau balik sama ayah. Agam mau kan kalau ayah sama ibu balikan lagi. Tapi kalau ayah masih jahat sama ibu, Agam nggak mau. Nanti ayah bikin ibu susah dan menangis lagi. Reni yang mendengarkan pembicaraan Agam dan Bayu hanya diam dan menyimak. Keinginan Bayu untuk kembali dengan Arin sangat ia dukung mengingat Susi adalah menantu jahanam dan tidak seperti yang ia harapkan. Ayah janji kalau ibu mau balikan lagi sama ayah, Agam sama ibu Arin bakalan ayah bahagiakan seumur hidup ayah. Agam tampak melihat ke wajah ayahnya yang begitu serius ingin kembali dengan ibunya. Agam mengangguk dan berjalan ke arah Arin untuk mengatakan keinginan Bayu. Bu, ayah bilang ibu harus mau kembali dengan ayah agar Agam bisa bersama dengan ibu selamanya. Ibu mau, kan? Ayah yang nyuruh kamu bilang begini. Agam mengangguk dan Arin menghembuskan nafasnya perlahan untuk menjelaskan sesuatu yang harus Agam ketahui. Agam, ibu bukan tidak mau lagi bersama dengan Agam, tetapi harus Agam tahu kalau ibu sangat menyayangi Agam walau kita tidak bersama. Ibu janji akan menyayangi Agam selamanya. Bilang sama ayah kalau ibu tidak bisa tinggal lagi sama ayah lagi dan Agam harus janji jadi anak yang baik. Agam di sini dulu sama Tante Sekar karena nanti ibu mau masuk ke dalam dengan ayah. Baik Bu, Tante Sekar ini siapa? Tanya Agam. Arin memperkenalkan Sekar yang baru datang bersama dengan Bude Supri. Ini anak Murin. Tanya Bude Supri. Iya Bu, ini Agam nak, perkenalkan ini Oma juga dan ini Tante Sekar. Tunjuk Arin kepada Bude dan Sekar. Agam langsung akrab dengan Sekar karena memang Sekar adalah wanita yang sangat ramah dan menyenangkan terhadap anak-anak.
Bayu juga terlihat tidak keberatan melihat kedekatan Agam dengan keluarga Arin, justru menurutnya itu adalah lampu hijau yang akan membuatnya mudah mendapatkan kembali Arin. Sekarang giliran Arin dan Bayu untuk masuk ke ruang sidang detik-detik di mana keputusan akan ditetapkan oleh majelis hakim. Wajah Arin terlihat tenang tetapi tidak dengan Bayu. Bayu terlihat khawatir dan panik ketika tahu bahwa Arin meminta bantuan pengacara, bahkan pengacara yang disewa oleh Arin ternyata adalah pengacara papan atas yang sering menyelesaikan banyak kasus. Penyangkalan demi penyangkalan pengacara Bayu menunjukkan semua bukti dan saksi. Bahkan semua foto Arin saat bersama dengan Kenzi ditunjukkan kepada majelis hakim sebagai bukti penolakan gugatan Arin. Tentu saja hal ini membuat Arin geram dan ingin segera melabrak Bayu. Arin tak habis pikir dari mana Bayu dapat semua foto itu, bahkan keduanya tidak pernah saling bertemu jika di Sawangan. Pengacara dari Arin diminta menunjukkan bukti untuk menyangkal tuduhan Bayu. Tentu saja hal ini menjadi sidang yang memakan waktu lebih lama karena keputusan ditunda sampai minggu depan untuk mendapatkan kejelasan dari kedua belah pihak terutama bukti sangkalan dari Arin. Sabar, semua ini butuh proses, saya yakin Ibu Arin akan mendapatkan keadilan di sini. Besok saya akan berbicara dengan Kaisar untuk membahas tentang tuduhan yang diberikan oleh Bayu dan pengacaranya. Yakinlah, kebenaran pasti akan menemukan jalannya, ucap pengacara membuat Arin yakin bahwa semuanya benar-benar akan berakhir dan teratasi dengan baik. Saya pasrahkan semua pada Pak Pengacara. Saya juga tidak tahu bagaimana Bayu bisa mendapatkan foto-foto itu. Padahal selama ini saya tidak pernah melakukan hal aneh seperti yang mereka tuduhkan. Arin berpikir bahwa semua ini adalah konspirasi yang dilakukan salah satu tetangganya yang merasa tak suka dengan pencapaian Arin yang tiba-tiba. Bude dan Pade yang turut hadir menjadi saksi juga merasa geram dengan perilaku Bayu yang mempersulit jalannya persidangan. Secara tidak langsung, Bayu menyalakan genderang peperangan di antara keluarganya dan keluarga Bayu. Pade sama Bude sampai pengin menelan Bayu hidup-hidup. Pade tahu seperti apa keponakan Pade ini, awas aja kalau besok bukti menunjukkan bahwa Arin tidak bersalah. Bakal tak unyeng-unyeng dia, geram Pade Supri. Sudahlah Pade, betul kata Pak Pengacara, kebenaran akan menemukan jalannya. Kita tunggu saja sambil mencari bukti yang kuat untuk menyangkal tuduhan Bayu. Setelah sidang selesai, Arin mengirim pesan kepada Kaisar bahwa dirinya akan pulang bersama Pade Supri dan tidak perlu menjemputnya. Saat hendak keluar ruang sidang, Bayu mendekati Arin dan menatap Arin penuh yakin serta tingkat kepedean yang tinggi. Kamu harus mau kembali pada Mas Rin. Semua yang kamu usahakan itu akan sia-sia, karena Tuhan menakdirkan kita berjodoh. Mau seberapa keras kamu berusaha untuk membuat kita berpisah, kalau jodoh tak akan lari kemana, bisik Bayu kemudian berlalu meninggalkan Arin yang sama sekali tak menggubrisnya. Arin berusaha tidak terpengaruh dengan ucapan Bayu, ia yakin jika Bayu bukankah jodoh yang terbaik untuknya. Karena Allah telah berfirman bahwasanya lelaki baik untuk wanita yang baik begitu pula sebaliknya, Surah An-Nur ayat 26. Bersambung ke bab 39. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.